الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومعمول وبنية صلاح شان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين والسمع إلى روح خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة حجة الإسلام الإمام الغزالي ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين ثم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadratul Makaramin Jamaah Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang lalu sudah kita bahas tentang tata cara haji dan adab ziarah ke kota Madinah. Sudah selesai kajian-kajian tentang menyangkut ibadah. Berikutnya adalah kita mulai memasuki kajian-kajian yang mungkin di luar ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, yaitu tentang adabu tilawatil Quran, adab tentang tilawah membaca Al-Quran. Jadi berikutnya adalah tentang kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3 cara. Ini yang bisa disimpulkan dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita menghafal Al-Quran. Sebetulnya ada 4 ini. Ya, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca dari surat pertama sampai surat terakhir atau bagian-bagian tertentu dari ayat Al-Quran. Jadi ada 4. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Yang kedua adalah barulah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, hifzul Quran. Jadi yang dimaksud menghafal Al-Quran itu tidak harus menghafal 30 juz. Sebab menghafal 30 juz Al-Quran itu kan butuh usaha yang sangat keras dan butuh konsistensi. Hari ini kita hafal Al-Quran, besok bisa jadi yang kita hafal itu lupa. Betul nggak? Ya. Itu terjadi bukan hanya kepada kita orang awam, orang yang hafiz Quran pun bisa jadi besok dia lupa apa yang dia baca. Jadi menghafal Al-Quran itu butuh konsistensi, maka ada murojaah, ulang sampai kita menjadi mutqin. Mutqin itu sudah menguasai menghafal Al-Quran tanpa usaha keras. Jadi menghafal Al-Quran boleh 1 juz, boleh 2 juz, atau juz terakhir juz 30 gitu ya. Juz 30 kan itu walaupun juz terakhir itu rada-rada berat juga bagi orang yang tidak menghafalnya dengan serius. Juz 30 itu mudah dihafal itu kalau sudah bagian-bagian terakhir ya. Kalimat-kalimatnya itu gampang. Atau menghafal Quran itu pada ayat-ayat tertentu saja. Paling tidak seorang muslim itu harus hafal Al-Quran surat
Al-Fatihah. Jangan nggak sampai hafal Al-Fatihah. Sebab itu surat yang menjadi rukun ketika kita sholat. Jadi Al-Fatihah hafal, Qul huwallahu ahad hafal, Qul a'udzu birabbil falaq hafal, Qul a'udzu birabbin nas hafal. Sudah dianggap menghafal sebagian dari Al-Qur'an. Yang ketiga adalah tadabburul Qur'an. Kalau sudah membaca, menghafal, masuklah fase berikutnya itu tadabbur Al-Qur'an. Kita tadabbur, kita maknai Al-Qur'an ini maknanya apa. Nah, untuk menyelami Al-Qur'an kita nggak bisa sendiri. Nah, masuklah di situ kajian tafsir Al-Qur'an. Ada orang belajar tafsir, saya belajar tafsir Al-Qur'an. Apa sih belajarnya? Ternyata yang dibaca terjemah Al-Qur'an. Itu bukan ngaji tafsir Al-Qur'an. Jadi kalau ngaji tafsir Al-Quran itu kudu jelas tafsir siapa yang dipakai, bagaimana pandangan para mufassir. Jangan ngaji tafsir itu comot sini, comot sini, comot situ. Jangan. Mufassir Al-Quran itu banyak dari zaman Rasulullah sampai zaman terakhir, dan kitab-kitab tafsir itu banyak, tinggal pilih. Ya, kalau belajar tafsir itu jelas kitabnya. Jangan sampai nggak jelas kitab tafsir yang dibaca. Ustaz, saya baca kitab tafsir ada tafsir Ibnu Katsir. Lihat lagi tafsir Ibnu Katsir itu yang mana? Apakah tafsir Ibnu Katsir yang masih asli karangan Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Katsir yang sudah dipreteli oleh, mohon maaf, kelompok-kelompok tertentu, dihilangkan bagian-bagian asli dari karya Ibnu Katsirnya, itu yang disampaikan. Itu banyak sekarang terjadi. Pengurus masjidnya nggak ngerti, lebih-lebih jamaahnya juga nggak ngerti. Tafsir Al-Quran itu dari yang ringkas sampai yang berjilid-jilid. Ya. Itu tadabbur Al-Quran. Kita nggak bisa itu memaknai Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri. Jadi untuk menyelami Al-Quran, belajar kajian tafsir Al-Quran, baik yang sifatnya tahlili dari awal terus berkesinambungan, atau yang maudhu'i, atau yang sifatnya tematis, atau juga pada ayat-ayat sains boleh juga. Sebab nanti antara satu mufassir dengan mufassir yang lain bisa berbeda ketika menafsiri, memaknai satu ayat Al-Quran. Barulah yang keempat, yang terakhir, mengaplikasikan Al-Quran, tatbiqul Quran. Bagaimana mengaplikasikan, menerapkan, mengamalkan tuntunan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk bisa mengaplikasikan, kalau mau nggak mau itu tahap yang pertama itu sudah kita lalui itu. Saya pengen nyunnah tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi nggak belajar dari tahap-tahap ini. Itu bisa, kemungkinan itu bisa sesat, bahkan menyesatkan. Makanya berinteraksi dengan Al-Quran itu jangan sendiri. Harus bersama dengan orang yang memang juga berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran ada 4. Pertama membaca, kemudian menghafal, yang ketiga menyelami, yang keempat adalah mengaplikasikan Al-Quran. Aplikasi Al-Quran di bidang ekonomi, aplikasi Al-Quran dalam bidang politik, aplikasi Al-Quran dalam bidang sosial, aplikasi Al-Quran dalam bidang jual beli, bertetangga, dan seterusnya. Itu namanya mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Al-Quran ini menjadi yang namanya living Quran. Quran itu udah berjalan, sudah terintegrasi dengan hidup kita. Nah, Al-Quran itu sendiri itu apa? Kita perlu tahu tuh Al-Quran, ya. Jadi mulailah sesuatu dengan definisi.
Definisi itu kan batasan, supaya itu orang jadi mengerti kenapa orang suka keliru. Misalkan, maaf yang sering saya ulang-ulang, mempersoalkan setelah orang sholat selesai assalamualaikum kanan kiri, selesai, kemudian dia berjabat tangan dengan orang yang di sebelahnya. Kan sholat udah selesai. Kalau udah selesai jangan dipersoalkan. Kenapa bisa begitu? Karena nggak tahu definisi sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Makanya perlu definisi supaya nggak ngawur, nggak ngelantur kemana-mana. Begitu juga Al-Quran. Apa definisi Al-Quran? Al-Quran secara etimologi, secara lughatan, Al-Quran bermakna al-jam'u wad-dhammu. Maknanya menghimpun, menggabung, atau menyatukan. Nah, secara terminologi, secara istilah, Al-Quran itu adalah huwa kalamullahil mu'jizu bilabzihi wa maknahu. Jadi dicatat atau boleh juga di screenshot, boleh dipoto. Huwa kalamullahil mu'jizu bilabzihi wa maknahu. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang mengandung mukjizat. Mukjizat dari mana? Dari sisi bilabzihi wa maknahu, dari sisi lafaznya atau maknanya. Lafaznya itu sudah bisa mengandung mukjizat. Makanya itu ada yang namanya, nanti ketemu namanya itu i'jazul adadi fil Quran. Mukjizat angka-angka di dalam Al-Quran itu luar biasa, Pak. Itu orang mendalami di situ. Mukjizat Al-Quran dalam bidang sains banyak itu. Dari lafaznya saja sudah mukjizat. Dan juga mukjizat dari segi maknanya. Makanya orang kalau mendalami Al-Quran itu dia makin terkagum-kagum. Dia akan mabuk dengan mukjizatnya itu Al-Quran, baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Al-munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi al-munazzalu 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amini Jibril alaihi salam. Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat dari sisi lafaz dan maknanya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Jadi orang ngaku nabi, tapi turun wahyunya enggak melalui malaikat Jibril. Berarti itu kitab suci bukan? Bukan. Ya. Jadi Al-Quran turun itu kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Turun. Ini juga perlu diluruskan, kadang-kala orang bermedsos itu suka aneh-aneh. Ada karena ketidaktahuannya, ada yang sengaja memecah belah. Biasa kalau di Indonesia itu ada yang namanya peringatan nuzulul Quran. Betul ya? Tanggal berapa itu? Tanggal 17 Ramadan. Datanglah orang yang baru belajar agama, baru main medsos, bilang salah itu peringatan di Indonesia. Peringatannya kok 17 Ramadan nuzulul Quran. Quran itu kan turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi kagak benar itu. Ini paham yang keliru. Karena memang ketidaktahuan, atau memang baru belajar agama tapi udah merasa ahli agama. Al-Quran itu turun dengan dua cara. Pertama, daf'atan wahidatan, turun secara sekaligus. Jumlatan wahidatan, paket komplit turun.
dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Itu yang turunnya itu daf'atan wahidatan, jumlatan wahidatan, turunnya komplit, tapi belum turun kepada Nabi. Nah, itu yang turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu kan pada malam 10 akhir. Nah, berikutnya udah turun paket komplit, turunnya nyicil. Tuh, turunnya nyicil. Besok turun ayat ini, besok lagi turun ayat ini. Nah, itu turun yang secara tadrijian, turun secara bertahap, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mulai turunnya pada malam 17 Ramadan, namanya turun surat Iqra. Berarti kalau peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan salah apa enggak? Salah apa enggak? Hah? Benar. Kenapa dipersoalkan? Gitu ya? Jadi ingat tuh. Boleh. Jadi yang kita peringati itu adalah turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Rasulullah. Tuh. Kadangkala makanya itu belajar agama memang mesti pelan-pelan, nggak usah ngotot-ngotot, jangan merasa sudah banyak dapat postingan-postingan sudah merasa alim, jangan. Jadi Quran itu turun al-munazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amin biwasitatil amini Jibril alaihissalam, turun kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Bil lafzil arabi, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maka tadi kalau orang belajar tafsir Quran, tafsirnya tafsir bahasa Arab, jangan baca terjemah. Beda tafsir dengan terjemah, sebab bisa jadi terjemah satu dengan terjemah yang lain berbeda. Apalagi sudah menyangkut bahasa daerah, bahasa lokal, itu berbeda. Bil lafzil arabi, dengan lafaznya bahasa Arab. Ini yang membedakan kita, mohon maaf ini lagi ngaji ajaran kita ya. Kalau Al-Quran itu di mana-mana pasti bahasa Arab, betul nggak? Mohon maaf kalau kitab agama lain bahasanya tunggal nggak? Enggak. Di sana pakai bahasa Inggris, di sini pakai ini, nggak seragam. Kalau kita Quran dimanapun pasti bahasa Arab. Kalaupun ada bahasa lokal, itu adalah terjemah Al-Quran. Al-maktubu fil masahif, dan Al-Quran itu termaktub. Termaktub itu artinya apa itu? Artinya tertulis dalam mushaf. Nah, sekarang tuh ya yang kita pegang mushaf Al-Quran. Dan hati-hati juga kalau baca Quran, lihat apakah sudah ditashih atau belum. Ditashih oleh Lajnah Pentashih Al-Quran Kementerian Agama negara kita. Jadi tertulis dalam mushaf. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang membacanya itu dinilai ibadah. Jadi baca Quran itu ibadah. Al-manqulu bitawaturi, manqul bitawatur. Manqul itu artinya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita punya kendaraan mobil, antara persneling satu, persneling kedua, namanya apa itu? Transmisi. Ya. Jadi Al-Quran itu ditransmisikan secara mutawatir dari Rasulullah kepada sahabatnya, terus hingga sampai kepada kita. Makanya Al-Quran itu terjaga kemurnian keasliannya. Jadi kalau ada Al-Quran yang nanti palsu, jangankan ayat-ayatnya kurang, hurufnya kurang saja, barisnya kurang saja, tertukar saja, pasti ketahuan.
Kok bisa ketahuan? Karena memang Allah sudah menjanjikan inna nahnu apa itu? Sesungguhnya kamilah yang menurut aku dan kami juga yang akan menjaganya. Kenapa? Karena lewat hufaz yang hafal Al-Quran gitu ya, sehingga akan ketahuan. Apalagi kalau sudah masuk ke Kementerian Agama, itu betul-betul diperiksa itu. Jadi korektor Al-Quran itu Masya Allah kerjaannya itu banyak dan bukan cuma satu orang. Dikasih tanda merah ini. Jadi nggak ada itu. Quran kita kalau sudah lewat pentasih insya Allah itu sudah dikoreksi dengan beberapa korektor yang memang dia ahli Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia ahli qiraat, dia ahli ilmu Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan dan kami juga yang akan menjaganya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah. Al-mahtumu bi suratin Nas, dan diakhiri ditutup dengan surat An-Nas. Ya, Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ini juga menarik, maka nanti ulama akan melihat tuh, ya Allah, Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Tapi ketika bicara qul a'udzu birabbin nas, itu menyebut manusia. Secara global ajaran Islam itu harus memuat dua unsur, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dilambangkan dengan surat Al-Fatihah, hablum minan nas dilambangkan dengan surat An-Nas. Nah, itulah dari sisi mukjizat saja itu luar biasa ulama itu. Bisa kita lihat itu. Al-Quran itu luar biasa. Yang dari sisi manapun nggak ada yang bisa menandingi kemukjizatannya. Jadi banggalah kita ini jadi umat muslim, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini definisi Al-Quran ya. Jadi sebelum kita masuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita kudu tahu dulu itu Quran itu apa, Quran itu apa definisinya. Kalau sudah kita tahu, mulailah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga punya struktur, terdiri dari 30 juz, jumlah suratnya 114, jumlah ayatnya 6.236, atau orang suka nyebut 6.666 gitu ya. Itu menurut versi yang lain itu untuk memudahkan. Jadi 6.236. Memang jumlah ayat ini para ulama itu menghitungnya ada yang berbeda. 6.236 atau 6.666. Dulu saya ingat dulu waktu saya muda ada dosen saya tanya, jumlah ayat 6.666 itu keliru, kata dia. Itu menurut versi lain Pak dosen, versi yang lain juga ada. Jadi kita terima saja, tinggal mau pilih yang mana saja. Jangan kita bilang bahwa 6.666 itu salah, nggak usah. Kecuali kita yang menghitungnya sendiri baru. Kalau kita masih menukil orang lain, kita bilang 6.666 menurut versi yang lain, 6.236 menurut versi ulama yang lain. 1000 ayat bicara tentang larangan. 1000 ayat tuh tentang larangan. 1000 ayat tentang perintah. 1000 ayat tentang janji. 1000 ayat tentang ancaman. 1000 ayat tentang kisah dan berita. 1000 ayat tentang hikmah dan perumpamaan. 500 ayat tentang halal dan haram. 100 ayat tentang doa. Nah, doa-doa dalam Al-Quran itu pernah saya teliti dalam disertasi doktor saya. Dan 66 ayat tentang nasikh dan mansukh. Kita lihat nih gambarannya, oh strukturnya itu begini. Ada ayat tentang larangan. Oh, ayat larangan itu sekitar 1000 ayat.
tentang perintah aqimus shalah wa atuz zakah. Itu kan perintah ya. Itu ayat-ayat itu sekitar 1000 tentang janji, tentang ancaman. Malah ayat tentang halal dan haram 500 ayat. Barulah kita sudah tahu definisi Al-Quran, bagaimana struktur Al-Quran. Kita tahu dulu nih, untuk menimbulkan kecintaan kita kepada Al-Quran, maka kita perlu tahu apa sih keistimewaan Al-Quran. Karena ada pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Jadi kita tahu tuh kenapa orang jauh Al-Quran, mungkin karena dia nggak tahu keistimewaan Al-Quran. Baik, mulailah kita masuk ke dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala al-bab al-awwal fi fadl al-Qur'ani wa ahlihi wa zammil muqassirina fi tilawati fadilatul Qur'an, keistimewaan Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana summa ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad tasaghara ma'azzamahullahu ta'ala. Kata Rasulullah, siapa yang diberikan waktu untuk membaca, untuk mendalami, untuk mengkaji Al-Qur'an, lalu ia melihat berpikir ada orang lain lagi yang diberi sesuatu yang lebih utama dari hal itu, maka ia sudah dinilai mengecilkan apa yang sudah Allah besarkan untuk dirinya. Tuh, ada orang ini kita dikasih waktu nih menghafal Quran, mendalami Al-Quran, bahkan mungkin dia kuliah di bidang ulumul Quran wa tafsir, dia merasa ada orang lain lagi yang lebih istimewa diberikan Allah. Dia sudah mengecilkan apa yang sudah diberikan Allah. Sebab orang kalau belajar Al-Quran itu, Pak, ya Allah, lama-lama itu makin kecil kita itu. Makanya kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Gak apa-apa belajar Al-Quran itu mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Gak apa-apa. Belajar mungkin Iqra 1, Iqra 2 dan seterusnya, gak apa-apa. Nanti kalau udah mahir baru belajar ilmu qiraat. Tuh. Itu juga harus membutuhkan konsistensi itu belajar ilmu qiraat. Itu buat orang yang sudah interaksi dengan Al-Quran itu sudah mulai menyatu ya. Kalau apa-apa mau pengen belajar ilmu qiraat, tapi baca Al-Qurannya masih, mohon maaf, masih ketukar-tukar, masih belum fasih, jangan dulu. Makanya lebih baik belajar baca Al-Quran saja sebelum menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang memberikan waktu untuk membaca, mendalami Al-Quran, lalu dia berpikir, oh ada orang lain lagi yang lebih istimewa dibanding yang diberikan kepada saya, itu sama saja dianggap melecehkan Allah. Karena dia sudah mengecilkan apa yang sudah Allah besarkan untuk dirinya. Atau ada orang berpikir begini, buat apa sih belajar ilmu Al-Quran? Nggak ada duitnya. Itu termasuk mengecilkan apa yang sudah diberikan Allah. Hati-hati. Rasul juga mengatakan, laukan al-Qur'anu fi ihadin ma masadhu an-naru. Kata Rasul, seandainya Al-Quran berada di dalam kulit, niscaya ia tidak akan tersentuh neraka. Jadi kalau andai Al-Quran ini ada dalam kulit kita ini, maka kulit itu tidak akan tersentuh neraka. Maksudnya apa sih? Kalau Al-Quran itu sudah menjadi darah daging, itu dipastikan orangnya tidak akan disentuh neraka. Bahkan hadis yang lain, mamin syafi'in afdhala manzilatan indallahi ta'ala minal Qur'an la nabiyyun wala malakun wala ghairuh. Kata Rasul, tidak ada pemberi syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah
dibanding Al-Quran. Tidak nabi, tidak malaikat, atau juga tidak yang lainnya. Jadi orang kalau baca Al-Quran itu nanti menjadi syafi' dia, pemberi syafaat kepada Al-Quran. Jadi orang kalau baca Quran itu Pak, sama juga bukan hanya nolong dirinya, tapi nolong kedua orang tuanya. Ada orang tuanya mungkin dengan Al-Quran itu nggak bisa baca, nggak hafal Quran, tapi anak cucunya itu menghafal Quran. Karena nanti di surga di hari kiamat itu ada orang tua tuh kaget, kenapa dikasih jubah kebesaran, kenapa dikasih mahkota. Dia tanya, ya Allah, kenapa saya dikasih privilege seperti ini, penghormatan seperti ini? Karena anakmu, cucumu ketika hidup dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia hafal Al-Quran, maka engkau diberikan penghargaan seperti itu. Biasa kan? Ya, ini bersyukur kalau anak kita ada yang mau mendalami Quran, mau hafal Quran, cucu kita mau hafal Al-Quran. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama salah satunya adalah membaca Al-Quran. Sebab ketika kita membaca Al-Quran itu sama saja kita sedang berdialog dengan Allah. Kan Al-Quran kalamullah. Kita kan suka tuh, kalau kita suka politik, kita senang nggak baca tulisan atau dengar komentator dari politikus tertentu? Betul nggak? Ini benar nggak? Itu ucapan politikus loh. Kita senang dengar Pak tuh. Tiap hari kita baca, oh kata si Anu, wah kita ikuti itu. Senang kita itu. Ini kalamullah loh. Al-Quran itu perkataan Allah. Makanya kalau orang sedang ikuti perkataan Allah, maka menjadi ibadah yang paling utama. Kenapa kita bosan baca Quran? Karena kita nggak merasa Quran itu adalah ucapannya Allah. Makanya kita anggap itu jadi biasa. Padahal kalau ucapan komentator, ulasan politikus, ulasan pakar itu lebih kita senangi, harusnya ucapan Allah lebih kita senangi, lebih kita prioritaskan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan innallaha azza wa jalla qara'a Thaha wa Yasin qabla an yahlaqal khalqa bi alfi amin falamma sami'atil malaikatul qur'anu falamma sami'atil malaikatul qur'ana qalat tuba li ummati yanzilu alaihim hadza wa tuba li ajwafin tahmilu hadza wa tuba li asinatin tantiku bihaza. Kata Rasul, Allah membaca surat Thaha dan Yasin 1000 tahun sebelum menciptakan makhluk. Berarti benar itu. Sebelum Quran turun kepada Nabi Muhammad, berarti Al-Qurannya udah ada. Sebab Rasul Allah membaca surat Thaha dan surat Yasin 1000 tahun sebelum menciptakan makhluk. Dan menurut bi alfai amin, dalam kata itu 2000 tahun. Nah, ketika malaikat mendengar bacaan Al-Quran, lalu para malaikat berkata, beruntunglah, berbahagialah umat yang diturunkan Al-Quran ini. Siapa itu? Umat siapa? Umat siapa yang diturunkan Quran? Gak ada yang bangga diturunkan Quran ya. Kita umat muslim, berbahagialah umat yang diturunkan Al-Quran ini. Umat muslim. Berbahagialah rongga atau hati yang memuat Al-Quran. Jadi kalau kita ada yang kita hafal di dalam dada kita, dalam hati kita, kata malaikat, beruntunglah orang itu, berbahagialah. Makanya hafal Quran walaupun enggak 30 juz, enggak 1 juz, yaitu tergantung dengan kekuatan masing-masing. Mau hafal Quran umur 50 itu susah. Jadi hafal Quran itu batasnya itu dari sampai maksimal 20 tahun itu efektif. Kalau udah ke atasnya itu butuh usaha keras, sangat keras banget.
kupingnya itu nggak boleh dengar ucapan yang buruk, nggak boleh dengar musik-musik yang membuat goncang, itu hilang. Matanya dijaga. Coba aja kita hafal deh surat deh, habis itu mata kita itu suka jalalatan, itu hilang deh hafalan Quran kita. Apalagi kita yang sudah usianya itu udah 50-an, itu rada-rada susah, butuh effort, butuh usaha keras untuk menghafal Al-Quran. Jadi berbahagialah orang enggak hati yang di dalamnya dia memuat Al-Quran, ada yang dihafal dari Al-Quran. Kemudian juga berbahagialah lidah yang mengucapkan Al-Quran. Makanya hidup dengan Al-Quran itu enak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Berbahagialah orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa Rasul bisa bilang begini? Sebab kalau orang sudah mulai mendalami Al-Quran, sebetulnya dia sudah mendalami berbagai macam cabang ilmu. Tuh, benar-benar. Itu kaitannya banyak tuh, nanti ilmu kedokteran ada di situ, ada ilmu ekonomi, ada ilmu sosial, ada ilmu politik, ada ilmu, ya Allah, semua tuh ada. Nah nanti Al-Quran itu akan membawa itu, ini orang nih kemana nih kecenderungan, nanti akan ketemu tuh ayat-ayat yang menjadi pusat konsentrasi ketertarikannya. Nah boleh dia dalam itu di situ. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran itu menjadi orang yang terbaik, sebab dia sudah mendalami berbagai macam cabang ilmu. Kenapa orang Barat kok bisa masuk Islam? Dia dalami Quran. Pendekatannya sains, masuk tuh, masuk Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu qira'atul qur'ani an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdhala thawabi syakirin. Kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran daripada berdoa dan meminta kepadaku, niscaya aku berikan sebaik-baik pahala orang yang bersyukur. Jadi orang ini baca Quran, dia itu jarang minta sama Allah, maka itu kata Rasul, Allah akan berikan pahala yang lebih baik dari pahala orang yang bersyukur. Makanya orang itu kalau sudah dalami Al-Quran, dia bisa nangis tuh, ketemu ayat tiba-tiba futuh, hatinya itu terbuka gitu loh, dapat inspirasi, dapat ilham, ya Allah, itu dia nggak bisa lanjutkan baca Qurannya itu, dia sudah terpesona. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salah satunya yaumul qiyamati ala katsibin min miskin aswada yahaluluhum faz'un wala yanaluhum hisabun hatta yafraga mimma bainan nas rajulun qara'al qur'ana ibtigha wajhallahi azza wa jalla wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Pada kiamat ada 3 kelompok manusia yang berada pada bukit kasturi, wangi itu bukit ya. Nanti ada itu, ada 3 kelompok manusia yang ditempatkan waktu hisab itu di bukit kasturi, dan dia tidak akan tertimpa kegoncangan dan hisab. Kalau sekarang ada, bukan isu sih ya viral soal megatrust gitu kan, megatrust Sumatera itu yang bisa kena sampai ke kita. Megatrust ya, nanti mungkin kiamat bukan megatrust lagi itu ya. Nah orang yang selamat dari itu adalah ada 3, salah satunya apa tuh? Itu orang yang membaca Al-Quran karena Allah. Dia baca Al-Quran, lalu dia mengimami masyarakat dengan bacaan hafalannya tersebut. Maka secara salah satu cara terbaik menghafal Al-Quran itu, hafalannya itu dibaca ketika kita sholat. Ujiannya itu di situ, konsentrasi betul kita baca tuh, baca Al-Quran ketika kita sholat. Lain kalau kita baca sambil nggak sholat, itu beda. Jadi kalau mau menguji bacaan hafalan Quran, tes uji ketika kita sholat, dipakai untuk mengimami jamaah.
Di rumah latihannya imami anak istri kita, keluarga kita ya. Kalau udah pede baru ngimami masjid. Dan masyarakat senang dengan cara mengimaminya. Makanya imam perlu cara, kalau dia ngimamin itu jamaah senang. Itu luar biasa itu. Jangan sampai jamaah kabur. Rasul itu nggak pernah tuh melarang orang yang ketika sholat bacaan imamnya ayat-ayat pendek, nggak ada hadis. Tapi ada hadis Rasul marah kepada imam yang bacaan suratnya panjang-panjang sampai jamaahnya itu kesel. Ada malah di situ, ya. Maka cara imam itu ngimamin cara yang paling disenangi masyarakat aja deh. Kalau kepanjangan nanti jamaahnya kabur, kesel, saya kan punya urusan. Ini berlaku juga ketika jadi khotib Jumat. Khotib Jumat ada mayat yang masuk. Kalau udah begitu khotibnya jangan panjang-panjang. Singkat, padat, karena setelah itu ada mau sholat jenazah. Sama tuh. Atau di kantor khutbah Jumat jangan panjang-panjang, karena karyawan itu punya waktu istirahat, dia mau makan. Betul enggak? Ini sama begini. Imam juga dia imami yang enak, yang kira-kira pas. Nah ini memang butuh uji coba. Nah kalau orang yang sudah begini baca Al-Quran karena Allah, dia hafal Quran, kemudian dia pakai dalam sholat, kemudian dia mengimami masyarakat, dan masyarakat senang dengan cara dia mengimaminya, nanti pada hari kiamat dia berada ditempatkan di Bukit Kasturi, tidak mengalami kegoncangan dan tidak terkena hisab. Berarti orang ahli Quran luar biasa ya, luar biasa. Oke, ini banyak sekali nih. Kalau di ringkasan itu kan cuma sedikit Imam Ghazali ya. Saya sengaja bacakan di dalam versi komplitnya supaya dapat gambaran utuh bahwa Quran itu sebetulnya mengajak kita kepada kebaikan kita. Juga di antara lain ayat yang lain juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna hazil qulubi tasda'u kama yasda'ul hadidu. Faqila ya Rasulullah ma jala'uha? Faqala tilawatul Quran wa zikrul maut. Sesungguhnya hati ini bukan hari. Hati ini dapat berkarat seperti berkaratnya besi. Besi itu kan karat, ya. Besi itu pasti karat. Apakah besinya kita geletakin, apakah besi jadi pagar rumah kita, besi yang mungkin tempat jadi tiang jemuran kita, itu besi itu hukumnya itu sunatullah ini berkarat. Nah ternyata hati juga berkarat seperti berkaratnya besi. Lalu Rasul ditanya, ya Rasul apa obatnya? Kata Rasul, obat untuk mengikis karatnya hati adalah dengan membaca Al-Quran dan ingat mati. Jadi baca Quran itu bisa membuat hati kita jadi karat. Itu betul banget. Maka orang yang sudah dekat dengan Al-Quran, dia ngafal Quran, sehari dia nggak baca Al-Quran itu hidupnya kacau. Serius. Orang tuh kalau udah baca Quran, saking sibuknya Quran, dia sampai di bawah mobil itu baca Quran dia. Berhenti lampu merah dia baca, meskipun hanya itu satu ayat. Yang bagus minimal 3 ayat ya. Sekarang kan sempat ada gerakan baca Quran satu ayat deh. Jangan sampai satu ayat nggak baca Al-Quran. Sesibuk-sibuknya itu baca Quran 3 ayat. Kalau nggak bisa juga ya sudah, baca satu ayat. Kita lanjutkan bacaan kita tandai besok udah itu. Sebab kalau dia udah lewat beberapa hari nggak ngaji, itu karat dalam hatinya itu makin tumpuk, nanti itu jadi susah. Nah inilah Bapak Ibu sebagian dari sebelum masuk kepada adab-adab membaca Al-Quran, kita kenal dulu apa itu Al-Quran, apa itu macam interaksi dengan Al-Quran, dan juga keistimewaan Al-Quran. Masih banyak, tapi ini nanti kepanjangan. Beberapa saja yang menurut saya layak untuk disajikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Ya silakan Pak Haji. Dahulu itu banyak orang mengatakan karena sahabat Nabi itu banyak yang terbunuh secara perang. Jadi perlu ada yang menjaganya. Sekarang ini kan penyimpangan Quran kan sudah canggih gitu ya. Penyimpangan Quran, jadi akses ke Quran cepat sekali dan gampang sekali ya.
Nah, kenapa kita perlu menghafal? Yang kedua, kritik dari non-muslim bahwa pendidikan kita itu banyak sekali berdasarkan hafalan. Menghafal sesuatu yang kita nggak tahu apa-apa, hanya bunyi aja gitu. Jadi mereka menganggap bahwa kita itu lebih banyak seperti Theo kayak gitu daripada memahami. Iya. Kalau sekarang, dulu kan kenapa butuh hafal? Karena sahabat itu banyak yang wafat, ya kan? Kemudian itu kan sekarang kan sudah dikodifikasi, ya, sudah dibukukan, sudah jadi buku. Sahabat Rasul menghafal tentu keimanannya luar biasa. Mereka ketemu dengan orang yang memang diturunkan wahyu, Rasulullah langsung percaya. Rasul ngomong begini, malam turun ayat begini, tulis di sini, tulis ini, dihafal semua. Makin kesini kita harus menjaga itu. Itu kan menghafal Quran bagian dari ajaran Rasulullah. Makanya perlu kita transmisikan terus. Makanya Al-Quran jadi terjaga. Kalau sekarang dipikir kan sudah dikodifikasi, sudah disimpan dengan cara apapun, yaitu penyimpanan. Kodifikasi, penyimpanan, storage berbeda dengan memorize, dengan menghafal. Sebab menghafal Quran bagian dari ajaran Islam. Jadi mau bagaimanapun Quran dimodifikasi, tetap ada ajaran menghafal Al-Quran. Yang kedua, kritik dari Barat. Ya memang nih kritik nampaknya benar nih. Kita ini cuma menghafal, betul Quran dihafal. Ingat, menghafal Quran itu beda dengan menghafal ilmu yang lain. Menghafal itu yang dikritik itu menghafal yang cuma menghafal apa? Mungkin menghafal teori, tapi nggak dipraktekkan gitu ya. Menghafal aja deh itu ya. Jadi nggak ada di situ mungkin. Tapi kalau menghafal Quran itu beda. Orang kalau menghafal Quran itu luar biasa deh. Wajahnya berubah, suaranya bagus. Nanti itu Al-Quran itu akan membuka rahasianya. Itu bedanya. Jadi kenapa kita perlu baca menghafal Quran? Karena menghafal itu pintu kita, Al-Quran itu akan membuka dirinya. Makanya orang itu yang dekat dengan Quran disebut dengan sahibul Quran. Orang kalau udah bersahabat biasanya itu suka ngasih tahu rahasia nggak? Orang kalau ada sahabat, oh dia sahabat karib saya itu. Orang kalau ada sahabat biasanya curhat nggak? Curhat nggak? Curhat kan? Rahasia itu suka dikasihkan. Quran juga begitu. Kita kalau bersahabat Quran itu nanti akan memberikan rahasianya kepada kita lewat ilmu.